Dok, kalau kita lihat dok, kadang-kadang kan banyak nih, mungkin saudara-saudara kita yang sakit atau mungkin sakit berat atau yang bahkan sampai meninggal dok. Yang kadang sebenarnya mereka dan juga keluarganya sudah berdoa dok untuk meminta kesembuhan, meminta mujizat. Namun terkadang Tuhan seperti seolah-olah kok tidak menyembuhkan gitu, dan memang tidak menyembuhkan misalnya. Dan sebenarnya sikap seperti apa sih dok sebagai kita orang Kristen dalam menyikapi penyakit atau misalnya bahkan duka karena misalnya sakit berat ataupun meninggal gitu dok? Saya tetap masih berpegang pada penilaian bahwa kita harus melihat hidup ini di dunia ini sementara, dan ada satu hal yang jauh lebih besar di kehidupan pasca kehidupan dunia ini. Nah ini memang terus terang ini menjadi pergumulan keluarga kami ketika saya saat umur 7 tahun didapati mengidap ITP, idiopathic thrombocytopenia purpura, yaitu kondisi di mana ada kelainan darah dan trombosit saya itu sangat rendah. Ya, jadi kalau orang demam berdarah itu kan yang dipantau itu demamnya, keluhan yang lain, tapi darah diperiksa dilihat trombositnya. Ya, kalau trombositnya kadarnya udah di bawah 100.000 per mikroliter itu biasanya dokter minta masuk rawat inap. Di bawah 50.000 jangan keluar lagi dari tempat tidur, segala aktivitas hanya dilakukan tempat tidur. Di bawah 10.000 ada yang menganggap perlu ditransfusi. Antisipasi kalau ada perdarahan, maka perdarahan itu tidak akan mudah berhenti gitu ya. Nah saya pada waktu umur 7 tahun trombosit saya cuma 30-40 ribu, kadang-kadang 50 ribuan. Itu dalam keseharian. Perdarahan lama berhenti dan seterusnya. Ya, dan terdeteksi paling rendah itu 2000 pernah. Tetapi kemudian itu menjadi pergumulan doa kami, berdoa, obat-obatan dipakai, semua sudah dijalankan, berdoa minta kesembuhan pada Tuhan. Dan waktu itu kami mengharapkan mujizat. Dan almarhum bapak saya bilang, kamu harus rajin berdoa, harus tekun berdoa, Tuhan pasti akan pelihara gitu. Tuhan akan bisa memberikan, walaupun ada yang sekian tahun kemudian orang itu akan sembuh. Dan saya sebagai seorang anak kecil berpikir berdoa 1 tahun aja udah nggak sanggup, 1 bulan aja nggak sanggup tiap hari gitu ya. Nah tetapi kemudian itulah menjadi tantangan perjalanan hidup saya, karena kenyataannya sampai saat ini penyakit itu tidak pernah sembuh. Nah Tuhan merubah pola pikir saya ketika di SMA saya dalam pelajaran biologi kami belajar mengenai darah. Lalu karena saya menguasai betul dengan darah ini, karena tiap minggu dulu ketika masa kecil diperiksa darah untuk dilihat kadar trombositnya, saya bertanya pada guru saya, dan guru saya bingung, kok anak ini bisa mengerti betul tentang penyakitnya. Dan ditanya, siapa yang sakit seperti itu? Saya bilang saya gitu. Dan saat itu kelas saya jadi gempar, karena guru saya bilang, ini penyakit sangat berbahaya, berisiko tinggi. Masa kamu sakit seperti itu? Saya bilang, memang bu, memang saya sakit seperti itu. Tapi teman-teman saya nggak bisa menerima, karena mereka melihat dia tampil seperti orang yang sehat dan normal. Ya, tetapi di situ kemudian perspektif saya berubah. Waktu itu kelas 2 SMA dan saya mulai mengerti, oh ternyata hidup itu tidak seperti yang saya bayangkan. Ya, saya menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kemudian perspektif saya berubah. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan kalau memang oleh karena penyakit saya yang tak kunjung sembuh ini, orang bisa melihat hidup saya seperti telur di ujung tanduk yang Tuhan bisa pelihara, gempa bumi sekalipun telur itu tidak pernah jatuh, lebih baik jangan penyakit ini diangkat, biarkan. Dan terjadi sampai sekarang. Saya penyakit ini masih ada dan tidak pernah sembuh. Dan saya ingin bilang pada teman-teman sekarang begini, kita bilang mujizat itu besar ketika penyakit yang berat itu dihilangkan. Satu sisi iya. Tetapi bayangkan, telur di ujung tanduk selama puluhan tahun dengan gempa bumi tidak pernah jatuh. Lebih besar mana mujizat itu? Dan saya ingin katakan bahwa day by day saat ini, dari hari ke hari, ini adalah mujizat yang kalau besok saya tidak bisa melihat lagi karena perdarahan dalam bola mata saya, atau karena besok tiba-tiba saya lumpuh setengah badan karena ada perdarahan dalam batok kepala saya dan jadi stroke, bagi saya itu wajar. Dan saya sudah menikmatinya puluhan tahun. Jadi teman-teman sekalian, apapun itu, kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, kita akan melihatnya dengan lebih optimis dan kita bisa yakin bahwa Tuhan itu mengasihi. Dan saya menganggap saya bisa mengatakan ini karena Tuhan mengasihi orang lain, dan orang lain harus bisa belajar bahwa ini ada orang yang hidup yang seharusnya dari dulu juga mungkin sudah mati.
Kenapa? Tuhan mungkin ingin menyapa orang lain melalui apa yang saya hadapi. Tapi ketika saya dan keluarga saya menghadapinya, itu belasan puluhan tahun dalam kadang-kadang mungkin orang berpikir udah putus asa kali, nggak berdoa lagi ya, gimana ya gitu ya. Habis dari berdoain nggak dijawab-jawab Tuhan. Ternyata salah. Jawaban Tuhan bukanlah seperti yang kita mau. Jawaban Tuhan adalah kau bertahan dalam kondisi sakitmu itu. Orang benar pun akan menerima hal yang sama. Tetapi yang membedakan adalah reaksinya, responnya. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka respon kita adalah Tuhan mau menunjukkan perkara yang besar kepada saya untuk melewati badai ini. Tetapi ketika kita adalah orang-orang yang melihat segala sesuatu ini adalah hidup kesementaraan ini, kita berkata ini habislah sudah semuanya. Apa yang harus saya jalankan dalam hidup ini? Kira-kira demikian. Oke dok. Nah kemudian dok, menurut pengalaman dokter nih dok, adakah pengaruh antara spiritualitas atau mungkin kedekatan kita dengan Tuhan dan juga terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang? Ya, saya melihat ada, dan kedekatan kita dengan Tuhan itu kembali akan membuat kita melihat jalannya hidup ini dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam arti begini, ketika Tuhan menganugerahkan saya kesehatan saat ini, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya isi hidup ini? Dan saya tahu cepat atau lambat saya akan mengakhiri hidup saya di dunia ini yang sementara, dan saya harus menghadap satu pengadilan yang akan menilai, dan setiap kita harus mempertanggungjawabkan masing-masing hidupnya, ya, apa yang kita isi. Jadi spiritualitas yang baik, hubungan kedekatan dengan Tuhan yang baik, ketika kita mengerti isi hati Tuhan, kita tahu ini tidak boleh disia-siakan, maka perspektif kita akan waktu yang Tuhan beri, akan kesehatan, akan keluarga selagi waktu masih ada, atas kesempatan pelayanan atau Pembicaraan kita hari ini bersama Dr. Carl, kita belajar banyak sekali ya pemirsa. Mulai dari bahwa hidup ini, diingatkan lagi bahwa hidup ini sementara, dan yang penting adalah di kekekalan. Dan setiap hari, setiap kita bangun pagi, itu merupakan suatu anugerah dan kesempatan yang tentunya yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian juga pada akhirnya semua yang kita lakukan, semua manusia diberikan 24 jam sehari, nantinya semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan juga pada akhirnya. Dan yang terakhir, jangan lupa juga bahwa semua yang kita miliki itu semuanya adalah milik Tuhan, dan memang
Tidak ada desain Tuhan yang salah. Dari awal Tuhan menciptakan manusia baik adanya. Dan Tuhan selalu bisa berkarya lewat penyakit ataupun penderitaan yang kita lalui. Terima kasih Dok untuk semua penjelasannya. Sehat selalu dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode Shalom Dok selanjutnya.